Di sebuah desa kecil di lembah yang jauh, hiduplah seorang pria bernama Haris. Ia dikenal sebagai pendusta ulung. Kebohongan adalah nafasnya, senjatanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus berusaha keras. Orang-orang di desanya sudah terbiasa dengan tipu muslihatnya, namun anehnya, mereka tetap tertarik oleh kata-katanya yang seakan berlapis madu. Haris pintar memutar-balikan fakta, menyembunyikan kebohongannya dalam kebenaran kecil, membuatnya sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang hanya fatamorgana dari mulutnya. Kehidupan Haris adalah satu rangkaian panjang dari dusta demi dusta. Ia membohongi keluarganya, tetangganya, bahkan dirinya sendiri. Namun, tak pernah sekalipun ia berpikir bahwa hidup dalam kebohongan itu akan mendatangkan akibat yang fatal. Haris menyadari bahwa usianya semakin bertambah, dan desas-desus tentang kematian yang tidak terelakkan semakin menghantuinya. Ia mulai merencanakan perjalanan haji, bukan karena kesadaran akan dosa-dosanya, tetapi lebih karena ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ia adalah orang yang suci dan taat beragama. Ketika Haris tiba di tanah suci, hatinya tetap keras. Ia tetaplah Haris yang sama, hanya kali ini mengenakan pakaian ihram. Setiap langkahnya menuju Ka'bah diiringi dengan bisikan-bisikan dalam hatinya yang penuh dengan kesombongan. Ia merasa puas karena telah berhasil menipu banyak orang untuk percaya bahwa ia adalah seorang yang taat dan beriman. Namun, tanah suci adalah tempat di mana kebenaran tak bisa ditutupi. Di depan Ka'bah, segala kebohongan yang telah lama tersembunyi mulai mendesak keluar, seolah-olah tempat suci ini menolak untuk dikotori oleh hati yang penuh dengan dusta. Saat Haris mulai melakukan tawaf, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, ia merasakan rasa gatal di seluruh tubuhnya. Rasa gatal itu berubah menjadi rasa panas yang membakar, seolah-olah kulitnya sedang diremuk. Namun, Haris mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai ujian kecil dalam ibadah yang harus ia jalani. Tapi semakin dekat ia mendekati Hajar Aswad, semakin kuat rasa sakit itu. Orang-orang di sekelilingnya mulai memperhatikan perubahan di tubuhnya. Kulit Haris yang semula coklat mulai berubah warna, menjadi kehijauan dan bersisik. Tubuhnya terasa seperti memanjang, kaki-kakinya seolah ingin menyatu. Kepalanya terasa aneh, seperti kehilangan bentuknya yang manusiawi. Di tengah keramaian tawaf, Haris mulai panik. Ia berusaha melarikan diri, tapi langkahnya semakin lama semakin melambat. Tubuhnya sudah tidak lagi merespon dengan cara yang biasa. Orang-orang di sekelilingnya berhenti dan menatap dengan ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, menyebutkan kata-kata yang tak dapat didengar oleh Haris. Ketika Haris akhirnya mencapai Hajar Aswad, tubuhnya benar-benar tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Tubuhnya yang panjang berbaring di lantai, bergeliat seperti ular. Sisik-sisik hijau menghiasi tubuhnya yang berkilauan di bawah sinar matahari, menakutkan dan tak lazim. Haris ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desis panjang yang menyakitkan telinganya sendiri. Orang-orang di sekitar Hajar Aswad mundur dengan rasa takut dan heran. Tidak ada yang berani mendekati Haris, yang sekarang telah sepenuhnya menjadi seekor ular. Sementara itu, di dalam hati Haris, tidak ada yang tersisa kecuali ketakutan dan penyesalan. Ia mencoba mengingatkan dirinya pada kehidupan sebelumnya, pada kebohongan yang ia anggap remeh, pada dosa-dosa yang ia sepelekan, namun, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali bagi Haris. Ia sekarang adalah peringatan hidup bagi semua orang yang menyaksikan, peringatan akan azab bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Para jamaah haji yang menyaksikan peristiwa tersebut, segera menyebarkan berita tentang kejadian itu. Ular di bawah Hajar Aswad menjadi topik utama di kalangan mereka. Sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai tanda dari Tuhan, sebuah azab yang ditimpakan kepada seorang pendusta. Seiring waktu, orang-orang mulai menghubungkan cerita tentang Haris dengan segala kebohongan yang pernah ia sebarkan. Mereka sadar bahwa kebohongan tidak bisa terus-menerus disembunyikan, bahwa suatu saat kebenaran akan muncul, meskipun dengan cara yang paling mengejutkan sekalipun. Ular itu tetap berada di dekat Hajar Aswad selama beberapa hari, tidak bergerak, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Akhirnya, ia menghilang begitu saja, meninggalkan banyak tanda tanya di benak semua orang yang menyaksikannya. Tapi bagi Haris,
Penderitaannya masih terus berlanjut, meskipun tak lagi di dunia ini. Kisah tentang Haris menjadi legenda, sebuah cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap kali seseorang mendekati Hajar Aswad, mereka akan mengingat Haris, si pendusta yang menerima azabnya tepat di tempat paling suci di dunia ini. Orang-orang yang mendengar kisah ini merasa gentar. Mereka belajar untuk berhati-hati dengan kata-kata mereka, untuk selalu jujur, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Karena kebohongan, sekecil apapun, dapat tumbuh menjadi sesuatu yang menghancurkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Cerita Haris adalah peringatan yang abadi, peringatan bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan bahwa keadilan ilahi akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Dan begitulah, di bawah bayang-bayang Ka'bah yang agung, cerita Haris, si pendusta yang berubah menjadi ular, menjadi bagian dari sejarah. Sebuah peringatan keras yang terukir di hati semua orang yang mendengarnya, sebuah pelajaran tentang betapa berbahayanya hidup dalam kebohongan. Seperti ular yang menyelinap di antara celah-celah, kebohongan itu akan terus tumbuh dan menggeliat, hingga akhirnya menelan sang pendusta sendiri, tepat di saat ia berpikir bahwa semuanya telah aman. Cerita ini berakhir dengan satu pertanyaan yang menggema di hati. Berapa banyak kebohongan yang telah kita ucapkan, dan apakah kita siap menerima konsekuensinya?